Itu ya teman-teman semua. Terus nih pertanyaan lanjutannya, eh, sebenarnya ini kan akhir-akhir ini eh, di pemberitaan nasional kan ada pemberitaan nih terkait uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung itu tuh mengalami kecelakaan. Lebih tepatnya tuh keretanya tuh anjlok dari rel. Menurut Mas Fikri atau Mas Mursidan, adanya pemberitaan nasional mengenai proyek yang tadi dibilang kecelakaan itu, eh, apakah bisa disebut sebagai salah satu kegagalan ataukah gimana menurut Mas Mursidan sendiri? Hmm. Ya kalau menurut saya tuh wajar gitu kalau proyek KCJB ini ada kegagalan karena proyek ini kan untuk yang pertama kalinya dan maka itu perlu ada uji cobanya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, baik, makasih banyak Mas Mas Fikri atas pandangannya. Dengan pertanyaan yang sama, menurut Mas Andika gimana nih pandangannya? Apakah ada perbedaan pendapat atau sama nih pendapatnya? Sama-sama nggak apa-apa karena proyek baru, nggak apa-apa namanya juga kecelakaan. Gimana nih dari Mas Andika? Kalau dari saya sih agak kurang setuju ya karena oke benar ini proyek baru gitu. Tapi kalau sampai memakan korban jiwa itu rasanya adalah sebuah kegagalan seperti itu. Bisa bisa saja kan sebuah kereta cepat atau proyek-proyek besar seperti itu diuji coba dengan mungkin tanpa awak atau bisa diuji coba mungkin sepanjang jalur itu harus ada pengosongan atau intinya harus benar-benar tidak ada orang sama sekali seperti kayak penguji cobaan kalau di luar negeri kalau menguji coba jembatan atau apa itu kan harus benar-benar steril dari orang-orang gitu harus benar-benar tidak boleh sampai ada korban seperti itu. Kalau menurut saya sih ini sebuah kegagalan karena gagal untuk mengantisipasi keberadaan orang keberadaan manusia eh, di sekeliling proyek itu seperti itu. Oke, baik, makasih banyak Mas Andika terkait pendapatnya. Emang gitu, maksudnya perlu aku beberkan juga ke teman-teman ini dan ke teman ke sobat soci, sobat pendengar, bahwasanya emang eh, mungkin seminggu ke belakang itu tuh ada salah satu kecelakaan dari uji coba kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, itu tuh dari kecelakaan tersebut mengakibatkan, kalau saya tidak salah nih, ada sekitar 4 orang warga negara Cina yang terdampak akibat dari kecelakaan uji coba itu. Nah, terdampak di sini tuh nggak dijelaskan secara spesifik nih sama pemberitaan di nasional. Apakah luka-luka ringan, sedang, atau bahkan cedera besar, atau bahkan mungkin meninggal. Nggak dijelaskan secara rinci. Cuman yang jelas emang ada 4 orang warga negara Cina yang terdampak akibat kecelakaan tersebut. Kayak gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi, hmm, ya emang lagi-lagi aku sebenarnya bisa mewajarkan sih ini bisa terjadi karena mungkin ini menjadi salah satu proyek pertama apalagi kereta cepat Jakarta Bandung antara Indonesia gitu kan. Indonesia kan belum punya kereta cepat sebelumnya. Namun lagi-lagi aku rasa gitu hal yang kayak gini tuh bisa diminimalisir kecelakaannya kalau misalnya persiapan dari pihak proyeknya itu tuh bisa disiapkan secara matang. Kalau misalnya ada kecelakaan kayak gini tuh kita sebagai masyarakat awam tuh seolah-olah mengartikan mereka tuh nggak bekerja secara prima gitu, mereka nggak bekerja secara totalitas. Jadi tentu saja harapannya sebelum nanti kereta ini bisa berjalan dan dipakai secara umum oleh masyarakat umum di Indonesia, ya hal-hal kayak gini tuh udah nggak, jangan lagi terulang gitu, harus udah ada eh, langkah preventif kayak gitu teman-teman. Mungkin ini apa ya? Tadi kan dari Mas Fikri, dari Mas Andika juga udah menyebutkan pro dan kontra dari adanya proyek KCJB ini.
dari mulai tadi proyeknya mangkrak, kalau saya nggak salah dengar, terus eh, kegagalan proyek dan apapun itu dari apa ya, Mas Fikri nih, Mas Fikri. Ini kan tadi proyek BRI itu salah satu apa ya, salah satu turunan dari proyek BRI itu adalah kereta cepat Jakarta Bandung ini. Mungkin nih dari Mas Andika mau ngasih saran atau mungkin masukan ke pemerintah sebagai masyarakat biasa, gimana masa depan KCJB ini tuh supaya bisa sustain, bisa berkelanjutan eh, kerjasamanya antara pemerintah Cina sama pemerintah Indonesia, dan supaya bisa saling win-win solution, bisa saling menguntungkan, nggak berat sebelah gitu, nggak berat ke Cina dan nggak berat ke Indonesia. Gimana nih dari Mas eh, Fikri? Kalau menurut aku proses kerjasama kereta cepat ini semoga kedepannya berjalan dengan mulus, dan juga semoga proyek seperti kereta cepat Jakarta Bandung ini juga ada di kota-kota besar lainnya gitu, agar meningkatkan perekonomian kota-kota lain gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, makasih banyak Oke. Mas Mursidan atas pandangan sarannya. Ya, saya sepakati sama Mas Mursidan itu. Ternyata eh, hadirnya kereta cepat Jakarta Bandung ini kan emang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, Mm. terutama masyarakat Jakarta sama masyarakat Bandung. Dan tadi benar kata Mas Mursidan, harapannya gitu kemitraan yang dijalin antara Indonesia sama Cina itu bisa berjalan secara berkelanjutan itu. Nggak hanya maksudnya proyek KCJB kelar udahan itu. Ya tadi benar kata Mas Mursidan, ya kami berharap proyek kereta cepat lainnya tuh bisa dikembangkan di kota-kota lain. Mengingat tadi kata Mas Mursidan juga perekonomian kota-kota lain di Indonesia juga sedang berkembang gitu. Harapannya bisa sama-sama didukung supaya bisa apa ya, pemerataan ekonomi juga. Oke, begitu. Selanjutnya nih dari Mas Andika dengan pertanyaan yang sama tadi di Mas Mursidan, dari Mas Andika bagaimana pendapatnya atau sarannya? Oke, mungkin kalau dari aku sarannya supaya sama juga untuk semoga berjalan dengan lancar juga. em, Kota-kota lain juga bisa ada kereta cepat, tapi juga yang perlu digarisbawahi eh, bahwa kalau ingin mengadakan proyek atau membangun infrastruktur itu tidak lupa lahan-lahan warga untuk segera diselesaikan, dilakukan penyelesaian. Karena kemarin juga sempat ada yang mengeluh eh, warga-warga yang mengeluh lahan mereka, lahan pertanian mereka banyak yang belum ada kejelasan dalam ganti ruginya seperti itu. Terus dan kalau bisa infrastruktur yang memang dicanangkan oleh Cina seperti itu jangan jangan melalui pinjaman, jangan melalui pinjaman karena nanti yang ada malah kita akan menambah beban utang kita seperti itu. Mungkin bisa dilakukan seperti investasi pada umumnya yang bagi hasil atau berbentuk urun dana. Jadi eh, ya bagi hasil lah intinya nanti. Jadi urun dana gitu, jangan jangan sepenuhnya utang gitu. Karena dalam skemanya di sini saya tadi sempat melihat Indonesia itu menyetujui skema 25% ekuitas dan 75%-nya itu pinjaman. Nah, 25% ekuitas maksudnya adalah dana 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 pemilik. Jadi dana dana dari kantong pribadi atau dari kantong swasta, dari swasta di Indonesia seperti itu. Perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia 25%-nya itu berupa kepemilikan dan 75%-nya pinjaman ke CBD, Central Bank Development Cina. Central maaf, CBD, China Bank Development gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Andika atas masukannya. Emang bener banget ya, intinya saya pribadi mendengar pendapat dari Mas Mursidan atau dari Mas Andika tuh sama-sama saling apa ya,
saling menutupi gitu. Intinya tadi emang kerjasama ini tuh bagus. Cuma lagi-lagi jangan sampai pemerintah itu mengesampingkan kewajiban yang lain. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Mas Andika, seperti pemenuhan hak-hak warga yang dalam tanda kutip digusur dari rumahnya karena ada proyek tersebut. Terus juga eh, harus apa ya, lebih pintar dalam bernegosiasi terkait dana pembiayaan, asal dana pembiayaan itu. Jangan sampai pemerintah Indonesia tuh asal sepakat aja dengan tawaran yang disampaikan oleh pemerintah Cina gitu. Karena lagi-lagi jika ditelisik lebih lanjut dengan adanya proyek KCJB ini kan tadi menurut Mas Andika juga menambah pundi-pundi hutang Indonesia, menambah pundi-pundi hutang internasional Indonesia ke Cina kayak gitu. Ya, itu kan menjadi hutang yang kemudian perlu dilunasi gitu. Dan kalau misalnya kita tahu juga kan skema pembayaran hutang itu nggak cukup setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun gitu kan, kayak gitu. Dan ya banyak survei juga yang mengatakan jangan sampai lah kita sebagai sebuah negara tuh terjepit hutang dari negara lain. Ya gitu teman-teman, sobat Soci atau sobat Cina. Eh, Alhamdulillah, kami rasa podcast episode pertama, podcast perdana kami selesai sampai di sini. Kami tadi udah membahas sedikit banyaknya mengenai beberapa pro dan kontra dari adanya proyek KCJB di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman atau sobat-sobat Coci yang mendengarkan podcast kami pada hari ini, pada episode kali ini, dapat tercerahkan dan dapat menjadi referensi teman-teman. Begitu saja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas-Mas pemateri. Sama-sama. Thank you. Ya, dadah. Dadah.